Shalom adik-adik. Wah, tentunya hari ini adalah hari yang spesial. Kak Daniel percaya adik-adik semua sudah siap untuk beribadah di hari raya Paskah ini. Kak Daniel mengucapkan buat Papa dan Mama dan adik-adik semua selamat hari raya Paskah. Dan hari ini tentunya kita akan beribadah Paskah. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, semua tutup matanya, ikuti Kak Daniel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah Paskah. Tuhan berkati kami, biarlah sukacita Allah turun dalam hidup kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, pasti semua tahu ya, ini ada hari besar apa sih hari ini? Hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Nah, kalau gitu kita mau sama-sama merayakan adik-adik. Yuk kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan, sembah Tuhan dengan suara kita yang terbaik, dengan gerakan kita yang terbaik. Kita sama-sama mau tepuk tangan, mau bergoyang untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya tepuk tangan ya dari kepala. Kita mau katakan Dia mati untuk kita. Dia Tuhan kita bangkit. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yuk kita mau sama-sama tepuk tangan adik-adik. Jangan lupa goyangnya ya. Kita mau sekali lagi sebut sama-sama. Tuhan kita Tuhan mati dan Tuhan bangkit untuk kita sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Yuk kita sama-sama ulangi. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut tidak mempan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan siapa? Dia Tuhan Allah penyelamat kita. Penyelamatku. Dia sungguh baik, Katakan sama-sama. Dia sangat baik. Yesus Tuhan kita baik bagi saya dan kamu, baik untuk kita semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Yesus, Dia baik bagiku.
yuk kita mau sama-sama fokuskan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan pada hari ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah menebus kami dengan darah Tuhan yang mahal. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini dari Allah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah. tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, tapi oleh oleh segenap kasih-Mu Tuhan, segenap Tuhan telah kasih memberikan pengorbanan Tuhan untuk kami, dan untuk menebus kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, kami ingin nanti Tuhan dari cara hidup kami yang lama. Kami ingin meninggalkan semua hal yang sia-sia itu Tuhan. Kami ingin fokus Tuhan untuk apa yang Tuhan inginkan Tuhan untuk kami. Kami sadar Tuhan bahwa selama ini sia-sia Tuhan cara hidup kami. dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Kami mau letakkan Tuhan hidup kami pada pada mesbah-Mu ya Tuhan. mesbah-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa yang Tuhan ingin bentuk di dalam hidup kami. Jadilah pada kami Tuhan seperti yang Kau ingini Tuhan. Adik-adik, kita mau lebih fokus lagi. Kita mau tutup mata kita. Kita mau angkat tangan kita. Biarlah kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Juga bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Kita mau ikrarkan kepada Tuhan. Mati dan tinggalkan Kami mau tinggalkan Tuhan cara hidup cara kami. hidupku yang lama. Kasih Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita mau ikrarkan sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Kami mau letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan pada kami Tuhan. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Padaku seperti yang Kau ingini.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, jadilah pada kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita mau sama-sama ucapkan Tuhan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita. Mari sembah Tuhan. Keluarkan kata haleluya Tuhan. Kita mau berterima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menebus kami Tuhan. Tuhan telah menebus seluruh dosa kami yang hina ini Tuhan. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Sehingga Tuhan mau memberikan darahnya yang sungguh mahal untuk kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, telah hidup dengan cara yang sia-sia, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai sekarang kami mau berjanji Tuhan, mau berjanji dari hati kami yang terdalam. Siapa yang mau berjanji adik-adik, letakkan tangannya di atas dada. Bilang, Tuhan Yesus, saya mau janji Tuhan, saya tidak mau lagi hidup dengan cara yang lama. Saya ingin Tuhan, hidup dengan cara yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Dengan takut akan Tuhan, dengan dengaran akan firman Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan kami melihat ke belakang, menghidupi cara kami yang sungguh berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan harus mencurahkan darahnya Tuhan untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan berikan, baik untuk hidup kami ini. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Allah sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan kami ingin lakukannya seluruh yang kami dengarkan pada hari ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, sentuhlah hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan ini masuk ke dalam hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu dan anugerahmu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah di Minggu Paskah ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan pengertian kepada adik-adik, supaya mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Hani membawa sebuah berita. Berita apa Kak? Bad news, berita buruk. Ini adalah berita buruk untuk kita semua. Karena apa? Karena di dalam Alkitab Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa adalah maut. Jadi adik-adik, semua orang yang berbuat dosa itu upahnya adalah maut. Seperti ini. Tempat ini sangat mengerikan sekali adik-adik. Kak Hani mau tanya, siapa di antara adik-adik yang tidak pernah berbuat dosa? Ada? Ada? Berarti kita semua masuk neraka. Wah,
pergi ke sana. Tapi setiap orang yang berdosa pasti tempatnya di sana. Wah, bagaimana dong Kak? Itu sangat mengerikan sekali. Adik-adik, tenang. Kalau tadi Kak Hani katakan ada bad news, berita buruk, Kak Hani sekarang mau memberitahukan kepada kalian good news, berita baiknya. Good newsnya adalah, berita baiknya adalah Roma 6 ayat 23b yang berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, Kak Hani ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Kak Hani memiliki 2 cawan. Ya. Nah, adik-adik, pada waktu manusia diciptakan, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Itu semuanya baik. Semuanya adalah berkat. Apa itu? Wah, berkat dari Tuhan. Ada kasih, sukacita, kekayaan, kehidupan, kesehatan, damai sejahtera. Nah, adik-adik, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia mendapatkan cawan yang lain. Cawan kutuk. Apa itu isinya cawan kutuk? Kemiskinan, kesedihan, sakit, sengsara, celaka, kebodohan, kematian. Nah, adik-adik, jadi sekarang ada 2 cawan. Tadinya hanya cawan berkat, tapi sekarang ada cawan kutuk. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia dikutuk. Yang laki-laki dan perempuan akan bersusah payah. Tanah menjadi terkutuk. Adik-adik, jadi sekarang manusia memiliki 2 cawan. Cawan berkat dan cawan kutuk. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi kita. Tapi Tuhan itu juga adil. Dia mengasihi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi dia juga bersikap adil kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dia mengasihi, tetapi dia juga menghukum. Bisa ketemu nggak? Enggak. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan 2 cawan. Nah, Kak Hani mau tanya kepada adik-adik. Kalau kalian punya sahabat, kalian diperhadapkan dengan 2 cawan tersebut, kamu pilih cawan yang mana? Pasti kamu berkata, aku pilih cawan berkat. Kalau kamu pilih cawan berkat, berarti temanmu akan mendapatkan cawan kutuk. Wah, kamu bukan sahabat yang baik. Tetapi adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia diperhadapkan dengan 2 cawan ini. Dia berdoa. Dan dalam doanya, dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus memilih untuk meminum cawan kutuk. Karena kalau Tuhan Yesus memilih cawan berkat, maka manusia akan mendapatkan cawan kutuk. Tetapi jikalau Tuhan Yesus memilih cawan kutuk, maka manusia akan mendapatkan cawan berkat. Adik-adik, Tuhan Yesus meneguk cawan kutuk itu. Pahit, tidak enak. Ketika Yesus baru meminum seteguk, dia ditangkap, dia dihina, diadili, dan dicambuk. Dia meminum lagi.
Sekali-kali dia jatuh, mukanya sampai ke tanah, terasa perih. Tapi belum habis isi cawannya. Masih ada cawan yang berisi sakit penyakit, kematian. Tuhan Yesus meminumnya lagi. Ketika dia meminumnya lagi, tangan dan kakinya dipaku. Ini merupakan pelanggaran yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Masih tersisa cawan itu. Untuk yang terakhir kalinya, Tuhan Yesus meminumnya sampai habis. Dalam Yohanes 19 ayat 30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika Tuhan Yesus telah meminum cawan itu sampai habis, semua kutuk telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Cawan kutuk sudah habis diminum oleh Tuhan Yesus. Pelanggaran, dosa, penyakit kita yang ditanggung sudah selesai. Yang tersisa adalah cawan berkat. Nah, adik-adik, buat kita adalah cawan berkat. Dia adalah sahabat yang baik. Dia berikan kepada kita kasih, sukacita, kekayaan, kehidupan, kesehatan, damai sejahtera. Sungguh luar biasa, adik-adik. Tuhan Yesus menggantikan kita. Hukum kasih dan keadilan bertemu ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Kahani akan tutup dengan cerita pendek. Di sebuah desa ada seorang guru baru. Dia datang ke sebuah sekolah dan memperkenalkan diri. Anak-anak, mulai hari ini Bapak akan menjadi guru kalian. Dia membuat peraturan. Pak guru tersebut berkata, "Bapak punya peraturan ya untuk kalian. Yang pertama, anak-anak dilarang berkelahi. Yang kedua, anak-anak dilarang mencuri, dan seterusnya dan seterusnya." Nah, adik-adik, keesokan harinya ada seorang anak bernama Carlo. Dia bertanya, "Pak, peraturan yang kemarin ada hukumannya enggak?" Kemudian Pak guru berkata, "Oh iya, Bapak lupa, belum kasih hukumannya. Hukumannya adalah barang siapa yang kedapatan melanggar peraturan tersebut akan dihukum 10 kali pukulan penggaris kayu." Adik-adik, ketika jam istirahat, Carlo mencari-cari tempat makanannya. Tapi tidak ada. Kemudian Carlo berkata, "Pak, tempat makanku tidak ada. Makananku hilang." Mendengar hal itu, Pak guru melarang anak-anak keluar kelas dan mulai memeriksa semua meja. Dan ternyata kotak makan itu, tempat makan itu ada di meja Mario. Tapi tempat makan tersebut sudah kosong. "Mario, kenapa kamu mengambil makanannya Carlo?" tanya Pak guru. Si Mario dengan sedih berkata, Maaf Pak, aku kelaparan. Sudah 2 hari aku tidak makan. Tapi kamu tahu kan, kalau melanggar peraturan ada hukumannya." "Iya Pak," jawab Mario. "Kalau begitu maju ke depan." Mario maju ke depan dan Pak guru sudah siap dengan penggaris kayunya. Adik-adik, dipukul 1 kali saja sudah sakit, apalagi 10 kali. Karena situasi tersebut di desa dan zaman dulu, si Mario harus buka baju supaya hukumannya terasa. Semua anak-anak perempuan tutup mata karena melihat di tubuh Mario ada bekas luka-luka pukulan. Ngeri melihatnya. "Pak, Mario jangan dipukul, badannya kurus, banyak luka-luka." Pak guru juga kasihan. Tapi peraturan harus tetap dijalankan. Kalau tidak, peraturan nanti tidak berlaku. Pak guru bertanya, "Mario, kenapa badanmu ada luka-luka?" "Pak, bapakku di rumah suka marah. Dan kalau dia sudah marah, pasti aku dipukul. Dan hari ini bapakku mabuk, marah, dan aku dipukul. Sementara kami sudah beberapa hari tidak punya makanan." Tambah sedih hati anak-anak mendengarnya, termasuk Carlo.
Mereka berkata, "Pak, Mario jangan dipukul." "Tidak, hukuman harus tetap ditegakkan." Pak Guru sudah siap-siap. Mario sudah tutup mata. Ketika Pak Guru mau mengayunkan penggarisnya, Carlo memeluk Mario dan memberikan punggungnya untuk dipukul 10 kali. Mario membuka matanya dan bertanya, "Kenapa aku tidak merasa sakit?" Sementara Carlo meringis kesakitan. Carlo mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mario, seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita memperingati hari Paskah. Ada seseorang yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita, mengambil cawan kutuk, meninggalkan cawan berkat bagi kita. Kahani tutup dengan sebuah ayat, Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adik-adik, Tuhan Yesus siap mengampuni dosa. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Siapa yang mau dihapuskan kutuknya dan terima berkat dari Tuhan? Mari adik-adik, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Ikuti Kahani berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau masuk dan tinggal dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan, ampunilah segala dosaku dan sucikanlah hatiku. Tuhan, aku mau menjadi milik-Mu dan Tuhan menjadi milikku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Adik-adik, boleh mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami, biarlah kami hidup di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
sana. Apaan sih Kak? Ngaku-ngaku salah mulu. Tanggung nih gamenya bentar lagi. Tanggung. Kamu udah main game 1 jam ya? Bereskan itu buku-bukumu. Kakak terus membereskan. Iya, banyak sekali sih kakak nih. Nanti juga aku rapikan buku-buku ini. Kan aku belum ngerjain, jadi tunggu dulu lah. Aduh, berisik sekali sih. Dari tadi Valen sama Kak Jesti berantem mulu. Kali tuh Kak Jesti ngomel mulu dari tadi. Sudahlah Kak, Kak Jesti kamu beres-beres ya beres-beres saja. Gak usah berantem sama Valen. Susah tahu kerjain PR matematika. Sini, aku bantu. Jesti, kok malah ngobrol sama adik-adik kamu sih? Cepat bereskan mainannya, lalu bantu Mama di sini. Iya, Ma. Aku lagi beresin mainannya Valen. Jesti juga pengen bantuin Jess lah. Sejak kapan kamu bisa membantah Mama? Tidak usah ngurusin Valen dan Jess lah. Cepat kesini bantu Mama sekarang, cepat. Iya, Ma. Maafin aku yang nggak bisa bantu. Selalu seperti ini. Punya kakak tapi seperti tidak punya kakak. Punya adik setiap hari selalu membuat isi rumah kacau. Siapa bilang kalian bikin kacau? Emang kalian ganggu Kak Jesla? Enggak kan? Ya suaramu dan gamemu itu yang selalu mengganggu. Gimana kakak bisa belajar dengan tenang? Pengen nangis rasanya. Penghuni rumah selalu ribut setiap saat. Ya nangis sana kalau mau nangis. Kan Kak Jesla memang cengeng. Ya udah, aku pindah kamar aja. Valen, ini apa? Kenapa kamu nggak pernah kasih hasil ulanganmu ke Mama? Kak Jesti jangan ikut campur urusan aku. Aku nggak ikut campur, tapi kamu selalu bermain game dan tidak mau belajar. Kalau Mama tahu, pasti HP-mu akan diambil. Kak Jesti, kenapa sih selalu berantem dengan adikmu ya? Semua pekerjaanmu tidak pernah beres. Sudah merapikan buku-buku adikmu di kamar belum? Sudah, Ma. Buku-buku Valen dan buku-buku Jessa sudah merapikan. Terus sekarang ngapain di situ? Aku menemukan hasil ulangan Valen dan hasilnya bagus banget. Jangan bilang ke Mama ya. Mama sudah kayak gitu. Jesti. Iya, Ma. Apaan sih ini 40? Bu, maaf, seperti biasa setelah istirahat nanti aku nggak bisa ikut kelas ya Bu. Oke Christian, jadi sekarang catat dulu ya nak, halaman berapa saja yang harus kamu kerjakan selama tidak dapat ikut kelas online. Baik Bu, makasih ya Bu. Guys, mana HP-nya sayang? Mama mau pakai ikut seminar sekarang. Ma, boleh tidak kalau papa dulu yang pakai? Sepertinya sudah banyak orderan yang masuk, Ma. Jangan sampai kita kehilangan pelanggan karena tidak cepat direspon. Ya sudah deh, papa pakai dulu. Christian, kasih HP-nya ke papa dulu ya nak. Mama nanti nyusul aja, nggak apa-apa. Baik Ma, sebentar ya Pak. Aku mau catat dulu tugas-tugasnya yang tadi dari guru supaya aku nanti bisa lanjut kelas online-nya. Oke, tapi cepat dikit ya, Nak. Karena dari tadi papa dengar HP itu berdering terus kan? Iya Pak, tadi memang banyak notif yang datang. Jadi aku agak kesulitan buat kelas online-nya. Kabar ya nak, doakan usaha baru mama ini berhasil sehingga bulan depan dapat membelikan HP yang baru buat kamu. Iya Ma, aku ngerti kok, Bu Guru juga ngerti. Aku nggak bisa ikut kelas online karena HP-nya dipakai sama mama papa. Aku mau cek to-do list aku dulu deh. 1. Selesaikan tugas keterampilan sekolah. Oke, tadi aku sudah mengerjakannya. Checklist. 2. Ajak Valen, Jesla dan Jesti ikut Kids Altar besok Selasa. Oke, tadi aku sudah menelpon mereka. Dan 3. Oh iya yang ini. Papaku sudah memberikanku HP
HP yang baru. Jadi sebaiknya HP yang ini kuberikan kepada Chris aja deh. Walaupun handphone yang ini menyimpan banyak sekali kenangan, tetapi aku yakin Christian pasti lebih membutuhkannya. Ya sudah deh, aku berikan saja kepadanya. Tiga, menyiapkan hadiah HP untuk Christian. Sudah. Cek. 4, membuat prolog dan latihan memimpin pujian di ibadah sekolah. Oh iya, prolognya di mana ya? Kertas prolognya di mana ya? Aduh, di mana ya? Ini dia. Shalom semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pasti baik, sangat baik, dan luar biasa. Wah, keren. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke teman-teman, mari kita bersukacita bersama-sama. Apakah teman-teman semua bersukacita? Kok tidak ada yang menjawab? Apakah teman-teman semua bersukacita? Amin, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Yeay. Teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita dan bersorak-sorai. Yuk, kita menyanyi dan menari. Yeay. bukan barang baru. Tapi jangan khawatir, HP-nya masih sangat bagus dan berfungsi semua kok.
Aduh, makin gak enak aku sama kamu, Dan. Kamu tiap hari selalu kasih tahu pembelajaran yang kasih sama guru, yang karena aku nggak bisa ikut karena HP yang dipakai sama mama papa. Sekarang malah kasih ada aku. Jangan begitu, Chris. Mamaku bilang kita sebagai teman harus saling membantu dan berbagi selagi kita bisa. Daripada aku hanya menggunakan handphone ini hanya untuk main game doang, sedangkan kamu lebih membutuhkannya untuk sekolah dari pagi sampai siang full. Tidak usah berganti dengan mamamu lagi. Kenapa tidak? Aku bisa kok melakukannya dengan senang hati. Tapi Dan, apa kamu udah nggak butuh HP ini lagi? Aku ingat HP ini tuh HP pemberian terakhir dari almarhum mamamu loh. Kayaknya aku nggak pantas diterima HP ini. Chris, benar itu HP kesayanganku. Tapi papaku sudah memberikanku HP yang baru. Ya mungkin dong aku menggunakan dua-duanya. Kalau aku hanya menggunakannya untuk bermain game, itu tidak akan berguna. Sedangkan di sisi lain, kamu membutuhkan HP-nya. Baik banget kamu, Dan. Aku sampai terharu loh. Nggak tahu harus ngomong apa-apa lagi. Terima kasih ya, Dan. Terima kasih sobatku. Jangan Bye. lupa, Chris. Capek banget dan setiap hari di rumah, aku tidak pernah melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Mama selalu dan setiap saat menyuruh aku ini itu. Tapi aku tidak pernah punya waktu untuk mendampingi dan membantu jasa belajar. Aku juga tidak bisa membantu mengubah sikap Valen. Kalau nilai Valen jelek, aku yang kena marah. Mama selalu sibuk dengan dapurnya. Iya, aku tahu. Tahu banget kerja keras dan kesulitan mama sebagai orang tua tunggal. Tapi aku ingin sekali saja tidak dimasalahkan oleh mama. Jasa murung, aku yang salah. Kalian main game terus, aku yang salah. Di rumah berantakan, padahal sudah aku bereskan, aku yang salah. Mama bilang aku malas dan tidak mau bantu mama. Mengerjakan ini belum selesai, sudah diteriakin untuk mengerjakan yang lain. Mengerjakan yang lain belum selesai, diteriakin untuk mengerjakan yang lain lagi. Tapi masih juga diminta memperhatikan Valen dan Jessa. Maafkan aku, Daniel. Aku jadi mengingatkanmu sama mama yang sudah pernah bersama Bapak di surga. Seorang mama yang rela berkorban demi menyelamatkan anaknya. Meski aku sering marah sama mamaku, tapi sebenarnya aku tahu mama juga sudah banyak berkorban demi aku dan adik-adik. Mamaku dan mamamu selalu mengingatkanku bagaimana anak Yesus di kayu salib demi kita semua yang sangat biasa.
Kau beri hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Berikan engkaulah segalanya. Engkaulah berpengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Makanya teman-teman, ingatlah selalu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika saja saat itu Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, atau jika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, namun ia tidak bangkit pada hari ketiga, maka kedatangan Tuhan di dunia ini percuma saja. Karena itu artinya Tuhan belum menyelamatkan manusia dari maut dan manusia masih tinggal dalam penderitaan abadi. Kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus diselamatkan dan terbebas dari dosa karena Tuhan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jadi, janganlah sia-siakan hidup kita. Muliakanlah Tuhan, Juru Selamat kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, terima kasih Nia ya buat sharingnya. Nah, sekarang siapa yang mau bersaksi atau sharing? Baik itu pertolongan Tuhan maupun pengakuan dan perbuatan yang belum memuliakan Tuhan. Ada? Aku mau. Oke, Valen. Boleh Valen, kita mulai sharingnya? Aku mau ampun sama Tuhan Yesus. Aku selama ini tidak pernah taat bila dinasihati mama dan kakak. Terus kemarin saat pembagian rapot, nilai Valen hancur jelek semua, Kak. Valen terus-terusan main game. Valen pengen berhenti, Kak, dari main game. Valen bersalah kepada kakak, mama, dan Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan Valen. Kamu sudah berani mengakui perbuatanmu dan kesalahanmu. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Pasti Tuhan Yesus mengampuni semua perbuatanmu. Tapi, yang terpenting, nanti selesai kita kiss altar, Valen hampiri kakak dan mama ya, untuk meminta maaf pada mereka, dan mulai belajar merubah kebiasaan yang buruk. Gitu. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus juga pasti bangga sama Valen hari ini. Oke, ada lagi mau bersaksi atau sharing? Aku, Kak. Oke, Jesti, silakan. Jesti juga mau mengaku salah, Kak. Selama ini, Jesti selalu kesal sama Mama, karena aku merasa Mama selalu beli kasih. Aku terus dan selalu disuruh ini itu. Sedangkan adik-adik tidak pernah. Tapi sekarang aku sadar kalau Mama sangat mengandalkan dan percaya sama Jesti. Aku saja yang berpikir buruk sama Mama dan selalu tidak sabaran sama adik-adik, Kak. Maafkan Valen, Kak Jesti. Iya, Valen. Maafin Jasa juga ya, Kak. Jasa
Kalau cuek sama Kak Jesti, Jesla selalu peduliin diri sendiri dan nggak peduli Valen, Kak Jesti, dan Mama. Maafin ya, Kak. Wah, puji Tuhan. Malam hari ini nih ya, Tuhan Yesus pasti benar-benar bangga dengan kalian semua. Pengakuan adik-adik semua menunjukkan betapa kasih Yesus sudah menjamah hati kalian semua. Ada lagi mau bersaksi? Aku mau. Oke, Christian. Apa nih? Kakak mau dengar? Jadi Kak, selama ini aku selalu berdoa supaya dikasih HP baru sama Tuhan. Karena setiap hari aku sekolahnya cuma setengah hari, Kak. Siangnya setelah jam istirahat, HP-nya dipakai papa dan mama buat bekerja. Kita cuma punya satu HP, Kak, buat bersama. Tapi tiba-tiba Tuhan menjawab doa aku melalui Daniel, Kak. Daniel kasih HP kesayangannya buat aku pakai. Puji Tuhan, Kak. Sekali lagi, terima kasih ya, Daniel. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yeay. Nah, ini kesaksiannya Kristen keren sekali. Dan kakak juga bangga dengan Daniel. Kakak sangat bangga dan salut sama Daniel karena dia rela melepas barang kesayangannya untuk temannya yang membutuhkan. Daniel, Mama di surga juga pasti bangga dengan Daniel ya. Karena semua yang sudah diajarkan Mama, teladan Mama itu tidak sia-sia. Kakak juga sering mendengar kamu tuh suka berbagi kasih dengan teman-teman kamu ya, Daniel. Teruskan ya, Daniel. Siap, Kak. Sebenarnya yang aku lakukan itu hanya yang biasa keluarga aku lakukan, Kak. Aku diajari untuk saling peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Berbagi kasih, kata papaku, bukan hanya berupa barang, tapi dari tindakan kita dan melalui doa kita. Iya, betul apa yang dikatakan Daniel ya, teman-teman, adik-adik. Apalagi di masa sekarang nih ya, saat pandemi masih terus ada. Kita tidak bisa kemana-mana. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri sendiri. Yuk, saat pandemi seperti ini, kita hanya di rumah. Nah, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa atau malah bermalas-malasan. Tapi justru saat kita di rumah saja, kita harus lebih kreatif. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kita bisa lakukan sekarang. Karena kita punya banyak waktu di rumah adik-adik. Kasihnya selalu setia, selalu baru setiap pagi dia. Kasihnya selalu baru setiap pagi. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya selalu baru setiap pagi. Kasihnya selalu baru setiap hari. Takkan lagi ku berkeluh untuk jalani hidupku ini. Telah ku yakin teguh Tuhan kan selalu sertai di dalam senang atau susah. Kasihnya selalu setia, selalu baru setiap pagi dia. Kasihnya selalu baru setiap pagi. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasihnya selalu baru setiap pagi. Kasihnya selalu baru setiap hari. Oh yeah, come on. We're ready. A 1, 2, 3. It's true, oh that you have a future. Words out, there's no doubt that God has chosen you. Long before, oh the day you took your first breath, He was there, He prepared good works for you to do. Don't let it go in one ear and out of the other. Now's the time for you to discover God has plans for you.
time for you to discover God has plans for you. God is so amazing, though it's true. All I wanna do is worship you. I give you all my heart. Holding nothing back from you, my King. I give you my all, I give my everything. I give you all my heart. Now's the time for you to see you're His work of art indeed. He has shaped you for His work. What an awesome mystery. You've a place in history for sure, for sure. God, you're so amazing, always true. All I wanna do is worship you. I give you all my heart. Holding nothing back from you, my King. I give you my all, I give my everything. I give you all my heart. Nah adik-adik, kita berada di akhir acara hari ini. Tentunya banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Satu hal adik-adik, Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Dia mau menebus hidup kita. Dia mau menebus kesalahan kita. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Yuk adik-adik semuanya kita bersyukur kita punya Allah yang hebat. Allah yang mau mengasihi kita. Dan sebelum keadaannya tutup, kita berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami memperingati kebangkitan Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Kau memberkati setiap adik-adik di tempat ini dan orang tua yang ada. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.